Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di Dedela TV. Hari ini aku memulai konten belajar bahasa Inggris bersama. Semoga teman-teman yang membutuhkan materi belajar bahasa Inggris ini menyukai video saya. Saya akan membuat playlist khusus untuk video-video belajar bahasa Inggris bersama. Mari kita namakan sesi ini dengan nama Belajar Bahasa Inggris bersama Dedela. Mohon dukungan teman-teman semua dengan cara subscribe, like, dan komen, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang semoga bermanfaat. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah tujuan teman-teman belajar bahasa Inggris? Tentu teman-teman punya tujuannya. Apapun itu, teman-teman harus punya tekad untuk belajar bahasa Inggris dengan bersungguh-sungguh. Ada beberapa tahap yang harus kita terapkan dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah niat. Dengan niat yang kuat, kita akan mempunyai semangat untuk belajar. Yang kedua adalah pupuk ketertarikan. Apapun yang kita lakukan, apabila kita merasa tertarik dan kita suka dengan hal tersebut, maka kita akan lebih bersemangat lagi untuk melakukannya. Yang ketiga adalah latihan. Latihan berbicara, latihan mendengar, dan latihan menulis. Apabila kita berlatih sesuatu bahasa, kita harus memposisikan diri kita seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Maksudnya? Sedikit kosakata dan sedikit ilmu yang kita punya, kita harus menerapkannya setiap hari dan kita harus melatihnya. Nah, I'm not gonna eat all your wings, lady. That's what I call a pizza party foul. See you in 30. Oh, wait. You want cheese? Cheese. What's a pizza without cheese? A cardboard box? Seperti halnya anak-anak yang baru berlatih berbicara, jangan takut untuk salah dan jangan malu. Apabila kita malu untuk berlatih atau takut untuk berlatih, takut berbicara bahasa Inggris, maka ilmu yang kita punya tidak akan berkembang. Karena pada dasarnya bahasa adalah kebiasaan. Kemudian tips yang selanjutnya adalah perbanyak kosakata. Kemudian yang selanjutnya adalah mempelajari grammar. Dan yang terakhir adalah mempelajari frase atau kalimat yang sering digunakan oleh native speaker dan juga idiom. Apakah teman-teman berpikir bahwa, tapi kan aku tinggal di lingkungan yang tidak biasa menggunakan bahasa Inggris. Tentu akan sangat aneh kalau aku ngomong bahasa Inggris kepada orang lain. Teman-teman jangan putus asa. Seperti istilah 1000 jalan menuju Roma. Kita juga punya 1000 cara untuk berlatih bahasa Inggris setiap hari. Lalu bagaimana solusinya kita belajar bahasa Inggris di lingkungan yang tidak berbicara bahasa Inggris? Kita bisa memulainya dengan menonton film berbahasa Inggris dan juga mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Awal-awal kita bisa menggunakan subtitle, kemudian perlahan-lahan kita hilangkan subtitle itu. Cara yang lain yaitu kita berbicara di depan cermin atau di depan kamera menggunakan bahasa Inggris. Berbicara di depan kamera menggunakan bahasa Inggris lebih efektif karena kita bisa melihat hasilnya dan mengoreksi sendiri. Ataupun merekam suara kita saat kita melakukan latihan berbicara bahasa Inggris. Tentu saja harus dilakukan secara konsisten ya teman-teman. Kemudian cara yang paling mudah adalah berbicara kepada diri sendiri di dalam hati atau di dalam pikiran menggunakan bahasa Inggris. Ataupun kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang sama-sama sedang mempelajari bahasa Inggris, sehingga kita akan saling menguntungkan satu sama lain. Atau bisa juga teman-teman mendownload aplikasi yang menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia yang sama-sama membutuhkan partner untuk belajar berbicara bahasa Inggris, dan juga berbicara langsung dengan native speaker. Aplikasi tersebut ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Mari kita mulai sesi belajar bahasa Inggris bersama Dedela. Hal yang akan kita pelajari bersama pertama-tama adalah bagaimana menyampaikan salam atau menyapa, atau dalam bahasa Inggris disebut greeting. Pada saat memberikan salam atau greeting, kita harus melihat situasi, tempat, dan orang yang kita ajak berbicara. Berdasarkan 3 hal tersebut, greeting dibagi menjadi 2, yaitu formal dan informal.
Contoh penggunaan greeting formal adalah apabila kita berbicara kepada atasan, klien, ataupun rekan kerja di tempat kerja. Dan juga apabila kita berbicara di forum formal seperti meeting atau seminar. Sedangkan greeting informal apabila kita berbicara kepada teman atau saudara yang sudah akrab dengan kita. Penggunaan kata pada greeting formal lebih sopan, sedangkan penggunaan kata pada greeting informal lebih casual. Contoh greeting formal adalah good morning sir, good morning ma'am, how are you sir, how are you ma'am. Sedangkan untuk greeting informal contohnya hi what's up atau hi how's it going. Ada banyak cara untuk menjawab greeting seperti I'm fine, I'm doing good, I'm feeling great, fantastic, awesome, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memperluas obrolan dengan menanyakan how's your day. Apabila lawan bicara kita adalah orang yang lama kita kenal, kita bisa menanyakan lebih spesifik lagi seperti how is your life, how is your family, how is your work, ataupun how is your study. It's been a while since we met. Tetapi apabila lawan bicara kita adalah orang asing atau orang yang baru pertama kali kita jumpai, jangan menanyakan hal-hal yang terlalu spesifik. Untuk mencairkan suasana, kita bisa mengatakan, oh nice weather ya, ataupun kita bisa memberikan pujian kepada penampilannya, ataupun barang-barang yang dia punya. Karena budaya orang barat adalah memberikan pujian walaupun itu kepada orang asing. Tetapi kita tidak boleh berlebihan dalam memuji. Contohnya, oh wow, you look beautiful in that dress. Cara kita menyampaikan perasaan senang bertemu dengan orang tersebut untuk greeting formal yaitu it's pleasure to meet you atau nice to meet you. Sedangkan untuk greeting informal kita bisa mengatakan good to see you. Respon yang diberikan adalah nice to meet you too, atau good to see you too, atau you too saja. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sekarang tinggal kita praktekkan saja dan bisa dikembangkan lagi dengan kosakata yang lebih luas. Tentu saja sesuai dengan keadaan. Jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah capek untuk belajar. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.